Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia? Selamat berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengantar perkuliahan perencanaan pendidikan. Besar harapan saya, para mahasiswa dapat mengikuti materi perkuliahan ini dengan baik. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami pengertian dan tujuan perencanaan pendidikan. Yang kedua, memahami teori dasar perencanaan pendidikan. Yang ketiga, memahami ruang lingkup perencanaan pendidikan dan contohnya. Kita mulai dari pengertian perencanaan. Perencanaan dapat ditinjau sebagai salah satu fungsi manajemen, yaitu tahap pertama dari rangkaian implementasi fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling, atau sering kita kenal dengan POAC. Pada urutan kegiatan, perencanaan merupakan awal kegiatan. Fungsi lain yang akan bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi atau program, taktik atau cara melaksanakan program, dan operasi atau pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks makro, perencanaan pendidikan merupakan bagian penting yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam mempersiapkan dan menyediakan pelayanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai jenjang dan jenisnya. Saat ini kita mengenal Sustainable Development Goal yang terkait dengan perencanaan pendidikan. Kita mengetahui ada 17 target dari Sustainable Development Goal tersebut, di mana pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk pencapaian target tersebut. Sebagai contoh, upaya untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan mengurangi angka ketergantungan. Pendidikan yang tepat memungkinkan warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memenuhi kebutuhannya, baik dengan bekerja maupun dengan menciptakan lapangan kerja. Kemampuan ini selanjutnya akan mengurangi angka ketergantungan. Aspek-aspek lain juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan, seperti masalah kelaparan, kesetaraan gender, kualitas lingkungan, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Untuk meningkatkan pemahaman para mahasiswa tentang hubungan antara pendidikan dengan Sustainable Development Goal, para mahasiswa dapat berdiskusi tentang bagaimana peran pendidikan dalam mewujudkan SDGs di Indonesia, khususnya pada tahun 2030. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pendidikan. Guru G dalam Saifuddin 2007 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Di sisi lain, Koms dalam Saifuddin 2007 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dan analisis sistematis tentang proses perkembangan pendidikan agar pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik serta masyarakatnya. Dengan demikian, merujuk pada definisi tersebut, maka perencanaan pendidikan adalah proses untuk mempersiapkan serta menerapkan analisis sistematis dalam bidang pembangunan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan demikian, kata kunci perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kondisi di masa yang akan datang, pembangunan pendidikan, peserta didik, dan masyarakat. Nah, intinya, perencanaan pendidikan akan selalu mengantisipasi kondisi masa depan suatu negara sesuai yang dicita-citakan. Jika diprediksikan bahwa 20 tahun ke depan suatu negara akan menjadi negara maritim berbasis industri, maka perencanaan pendidikan akan menyiapkan bagaimana kurikulum yang sesuai, sekolah yang sesuai, guru yang sesuai dengan kebutuhan negara sebagai sebuah negara maritim berbasis industri. Dengan demikian, perencanaan pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk mempersiapkan kondisi pendidikan di masa yang akan datang yang sesuai dengan tujuan pendidikan serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks di Indonesia, perencanaan pendidikan tidak akan terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, serta beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang terkait. Yang terbaru saat ini adalah Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, perencanaan pendidikan tidak akan terlepas dari tujuan pendidikan nasional, cita-cita negara,
karakter dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Selanjutnya, kita akan membahas secara ringkas tujuan perencanaan pendidikan. Tentu saja dengan perencanaan pendidikan, tujuannya mewujudkan proses kegiatan secara efektif dan efisien, serta sistematis termasuk bagaimana efisiensi biaya. Dengan adanya tahapan yang jelas serta dukungan biaya yang rinci akan membantu pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien. Kita langsung pada teori-teori yang mendasari perencanaan pendidikan. Kita akan mengenal namanya dengan teori sitar. Ya, jadi kita akan melihat teori-teori ini sebagai dasar dalam menjalankan praktek perencanaan pendidikan. Untuk mengetahui beragam peluang dan hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menghadapi organisasi pendidikan, maka kita juga memerlukan perencanaan pendidikan. Kita akan mengetahui bahwa intinya perencanaan pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, dan teori-teori yang mendasarinya merupakan juga hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan perencanaan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa.